Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PKTM, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat PKTM, kali ini santri Pondok Quran Thaifah Mansurah akan edutrip ke Museum Fathahillah dan Museum Bank Indonesia loh. Tujuan dari edutrip ini adalah yang pertama untuk melatih santri belajar naik transportasi umum mulai dari Jaklingko, LRT, KRL, dan juga Transjakarta. Yang kedua adalah belajar tentang sejarah kota Jakarta sejak zaman prasejarah, masa kejayaan Pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan, hingga zaman setelah kemerdekaan. Yang ketiga, mempelajari tentang peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa, termasuk memaparkan latar belakang kebijakan Bank Indonesia yang diambil dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, setelah naik Jaklingko 36, sekarang kita sudah sampai di stasiun LRT Tamini Square. Karena kita sudah berkumpul semua, kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum memulai perjalanannya. Setelah berdoa, santri mendapatkan pengarahan dari Bunda Latifah tentang edutrip kali ini. Selain diberikan pengarahan, para santri juga diberikan soal yang harus mereka kerjakan dalam edutrip. Hal ini bertujuan agar para santri bisa serius mempelajari hal-hal apa saja yang diberikan dalam edutrip kali ini. Untuk naik LRT-nya, kita harus naik eskalator 2 kali dulu ya teman-teman. Kita turun di stasiun LRT Dukuh Atas. Setelah naik LRT, kita melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Kemudian, kita turun di stasiun Manggarai, setelah itu berganti kereta dengan tujuan Jakarta Kota. Alhamdulillah, kita sudah tiba di kawasan wisata Kota Tua. Museum Fathahillah yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah, Jakarta Barat. Museum ini memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sodikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang seperti Ruang Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, Ruang Fathahillah, Ruang Sultan Agung, dan Ruang Batavia. Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Kemudian ada juga koleksi meriam, replika prasasti Tugu, replika prasasti Ciaruten, replika Padrau Sunda Kelapa, pot keramik Jepang dari abad ke-17, mural yang belum selesai oleh Harijadi Sumodjojo, lempengan batu bergambar kapal VOC di dinding Museum Sejarah Jakarta. Kemudian, ada penjara bawah tanah yang tak hanya sebagai rumah tahanan, akan tetapi sebagai rumah eksekusi mati. Ada banyak tahanan yang meninggal sebelum dieksekusi, terlebih ruangan yang disediakan sangatlah sempit dan gelap. Selain kondisi ruangan yang miris, tahanan ditahan menggunakan bola meriam. Bola meriam digunakan untuk mengikat kaki dan tangan.
Setelah puas mengunjungi Museum Fathahillah, perjalanan santri PKTM masih berlanjut loh teman-teman. Kali ini, para santri akan berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ini beralamat di Jalan Pintu Besar Utara, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Teman-teman penasaran bagaimana sejarah Museum Bank Indonesia dan macam-macam koleksinya? Yuk simak terus video ini ya. Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka pada tanggal 15 Desember tahun 2006 yang berlokasi di Jakarta Barat. Sejarah Museum Bank Indonesia berawal dari Gedung Bank Indonesia Kota. Sebelum itu, bangunan tersebut juga pernah digunakan sebagai gereja. Pada akhirnya, di tahun 1628, gereja mengalami pemugaran dan dibangun kembali pada tahun 1828 oleh pihak Belanda sebagai Gedung De Japasche Bank. Gedung tersebut pada akhirnya berubah fungsi menjadi Gedung Bank Indonesia Kota pada tahun 1953. Bangunan ini terdiri atas 2 lantai dan didesain oleh arsitek Ed Kuipers. Gaya arsitekturnya sesuai dengan neoklasik dan memiliki berbagai ornamen sulur khas desain lokal layaknya bangunan candi. Sebelum beralih fungsi menjadi museum, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1993. Salah satu kebijakan pemerintah DKI Jakarta adalah mengupayakan kota tua menjadi kawasan edukatif dan bersejarah. Melalui pemikiran tersebut, muncullah ide untuk menciptakan bangunan dengan pengetahuan seputar Bank Indonesia dan perannya. Oleh sebab itu, akhirnya dibentuklah Museum Bank Indonesia dari bekas Bank Indonesia Kota. Museum tersebut mulai dibuka untuk umum pada tanggal 15 Desember tahun 2006 oleh Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia masa itu. Gedung Museum Bank Indonesia ini baru diresmikan 3 tahun kemudian pada tanggal 21 Juli tahun 2009 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, teman-teman, Museum Bank Indonesia ini juga memiliki banyak koleksi yang sangat menarik. Koleksi tersebut dapat mengedukasi pengunjung mengenai sejarah dan peran Bank Indonesia. Adapun koleksi Museum Bank Indonesia adalah uang kuno sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa penjajahan, dan mata uang Indonesia sejak awal masa kemerdekaan hingga sekarang. Selain itu, ada pula informasi mengenai perubahan logo Bank Indonesia dari waktu ke waktu dan emas moneter. Museum Bank Indonesia juga menyajikan edukasi mengenai peran Bank Indonesia, kebijakan yang diterapkan, hingga aktivitasnya sejak zaman kolonial. Penyajian informasi di Bank Indonesia ini dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi modern dan multimedia seperti display elektronik, panel statik, televisi plasma, dan diorama, sehingga menciptakan kenyamanan pengunjung dalam menikmati Museum Bank Indonesia. Selain itu, terdapat pula fakta dan koleksi benda bersejarah pada masa sebelum terbentuknya Bank Indonesia, seperti pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, antara lain berupa koleksi uang numismatik yang ditampilkan juga secara menarik. Koleksi numismatik ini berasal dari berbagai kerajaan yang ada di Nusantara maupun uang yang digunakan pada masa penjajahan. Adapun koleksinya antara lain uang masa kerajaan Hindu-Buddha,
uang masa kejayaan kerajaan Islam, uang masa penjajahan VOC, uang masa penjajahan Inggris, uang masa pemerintahan Hindia Timur dan Hindia Belanda, uang masa Hindia Belanda dengan De Javase Bank, uang masa De Javase Bank, uang zaman penduduk Jepang, uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, uang pemerintah, dan uang Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah uang khusus. Demikian edu trip Santrip PKTM kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tama PKTM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.